Kuperingatkan padamu, jauhi Rita sekarang juga. Pria tukang tambal ban sepertimu tidak akan pantas menikah dengan anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda sederhana yang hanya bekerja sebagai seorang tukang tambal ban di pinggir jalan. Hidupnya penuh keringat dan perjuangan, hingga tak seorang pun menyangka bahwa cinta tulusnya datang pada seorang wanita, anak dari keluarga kaya raya. Wanita itu menerima pemuda tukang tambal ban tersebut dengan hati yang tulus, tetapi orang tua wanita itu menolak mentah-mentah pemuda tambal ban tersebut. Pemuda tukang tambal ban itu dihina, direndahkan, bahkan dikata-katai dengan kata kasar oleh calon mertuanya agar segera menjauhi anaknya. Kuperingatkan padamu, jauhi Rita sekarang juga. Pria tukang tambal ban sepertimu tidak akan pantas menikah dengan anakku. Namun, ia memilih diam dan tetap teguh, hingga hari pernikahan pun tiba. Pemuda tukang tambal ban itu menggemparkan seluruh tamu undangan dan kedua mertuanya. Ternyata, sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara kendaraan berlalu lalang memenuhi jalan raya siang itu. Debu berterbangan, panas matahari membuat udara semakin pengap. Di tepi jalan yang tak pernah sepi, berdiri sebuah bengkel tambal ban kecil dengan atap seng berkarat. Dari dalam bengkel, terdengar bunyi palu, desis angin dari pompa, dan aroma karet yang terbakar. Di sanalah Yoga bekerja. Pemuda berusia 28 tahun itu menghabiskan hari-harinya dengan pakaian lusuh yang sudah penuh noda oli. Tangannya hitam oleh jelaga, wajahnya basah oleh keringat, namun matanya tetap menyimpan ketenangan. Sejak pagi buta, ia sudah sibuk mengangkat ban-ban berat, memperbaiki yang bocor, dan melayani siapa saja yang singgah. Orang-orang sering memandang rendah kehidupannya. Ada yang sekadar berbisik sambil melintas, ada pula yang terang-terangan menertawakannya. Masih muda, tapi cuma jadi tukang tambal ban. Begitu suara-suara yang kadang terdengar. Namun Yoga tidak pernah menjawab. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Hidup sederhana ini telah menempanya menjadi sosok yang sabar. Meski keras, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika peluhnya bercucuran, ia masih bisa menyapa pelanggan dengan ramah. Bagi Yoga, setiap tetes keringatnya adalah bagian dari perjuangan yang harus dijalani. Hari itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkelnya. Ban bagian belakang terlihat kempis. Dari dalam mobil, seorang gadis muda turun dengan langkah anggun. Rambut hitamnya tergerai, wajahnya bersih, dan senyumnya lembut. Dialah Rita, gadis berusia 25 tahun, yang tampak berbeda dari kebanyakan anak orang kaya. "Mas, bisa tolong tambal bannya?" tanyanya dengan suara lembut. Yoga mengangguk tanpa banyak bicara. Ia segera jongkok, tangannya yang kasar mulai bekerja dengan sigap. Rita memperhatikan gerakannya, lalu memulai percakapan kecil. Ia tidak meremehkan, justru tampak kagum dengan kesabaran Yoga. Percakapan singkat itu terasa hangat. Rita bercerita singkat tentang dirinya, dan Yoga hanya menanggapi seperlunya, namun dengan sopan dan ramah. Tidak ada kesan canggung, meski mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Senyum itu menjadi penutup hari yang panjang. Yoga tidak pernah menyangka pertemuan singkat di bengkel sederhana itu akan membuka jalan menuju kisah besar yang akan menguji hatinya. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berjalan seperti biasa bagi Yoga. Bengkel kecilnya tetap ramai oleh pelanggan yang datang silih berganti, dan ia tetap bekerja dengan keringat bercucuran. Namun ada satu hal berbeda. Sejak hari itu, senyum lembut seorang gadis bernama Rita
selalu terbayang dalam benaknya. Tak disangka, beberapa hari kemudian Rita kembali datang. Kali ini bukan karena bannya bocor, melainkan hanya ingin menyapa. Ia berdiri di depan bengkel dengan pakaian sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa melekat pada dirinya. "Mas Yoga, lagi sibuk?" tanyanya sambil tersenyum. Yoga sempat tertegun, tidak menyangka gadis itu benar-benar kembali. "Lumayan, Mbak, tapi masih bisa ngobrol sebentar," jawabnya dengan nada tenang. Dari situlah percakapan mereka mulai lebih panjang. Rita ternyata gadis yang rendah hati. Ia tidak canggung duduk di bangku kayu reyot milik Yoga sambil meneguk segelas air mineral botolan murah. Tak ada raut jijik atau meremehkan. Justru matanya berbinar ketika mendengarkan cerita Yoga tentang kerasnya mencari rezeki. Hari demi hari, kebersamaan mereka makin sering terjadi. Kadang Rita sengaja mampir hanya untuk membawa makanan sederhana. Kadang ia duduk menemani Yoga bekerja, meski tangannya kotor penuh oli. Ada rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Yoga sendiri berusaha menahan perasaannya. Ia tahu dirinya hanyalah pemuda bengkel sederhana, sedangkan Rita berasal dari keluarga berada. Namun semakin ia mencoba menahan, semakin dalam rasa itu tumbuh. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Rita memberanikan diri berkata, "Mas, aku senang bisa kenal sama orang seperti Mas Yoga. Jujur saja, aku belum pernah bertemu orang yang setegar dan sesabar ini." Yoga hanya tersenyum, menunduk sambil membersihkan tangannya dengan kain lap yang sudah lusuh. Dalam hatinya, ada rasa bahagia yang sulit ia sembunyikan. Benih cinta itu semakin jelas terasa. Mereka memang belum mengucapkan kata-kata pasti. Namun setiap tatapan, setiap senyuman sudah cukup untuk menyatakan bahwa sesuatu yang besar mulai tumbuh di antara mereka. Dan tanpa disadari, kebersamaan itu akan membawa mereka ke jalan yang penuh ujian. Jauh lebih berat daripada sekadar tambal ban di pinggir jalan. Hubungan Yoga dan Rita semakin dekat. Hari-hari Yoga yang biasanya sepi kini sering diwarnai dengan kehadiran Rita. Senyum gadis itu menjadi cahaya di tengah kerasnya hidup Yoga. Meski sederhana, keduanya merasa nyaman satu sama lain. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya keberanian itu muncul dalam hati Yoga. Ia sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar kekaguman. Ia ingin melangkah lebih jauh, ingin membuktikan kesungguhannya. Maka pada suatu malam, setelah sholat Isya di mushola kecil dekat bengkel, Yoga berdoa dengan penuh harap. Di dadanya ada rasa gelisah sekaligus tekad yang kuat. Beberapa hari kemudian, Yoga memberanikan diri mengutarakan niatnya. Saat mereka duduk di warung kecil pinggir jalan, Yoga menatap Rita dengan serius. "Rita, aku ingin melamar kamu. Aku tahu mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku serius. Aku ingin membangun masa depan bersamamu." Rita terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Yoga akan seberani itu. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Mas, aku terima. Aku percaya sama ketulusan Mas Yoga." Jawaban itu membuat hati Yoga bergetar. Namun di balik rasa bahagia, ada bayangan besar yang mengganggu pikirannya. Ia sadar, langkah berikutnya bukan sekadar bicara pada Rita. Ia harus menghadapi kedua orang tuanya. Hari yang ditentukan pun tiba. Dengan pakaian rapi namun sederhana, Yoga melangkah ke rumah megah keluarga Rita. Jantungnya berdegup kencang. Begitu memasuki halaman rumah, matanya langsung disambut oleh megahnya pilar-pilar tinggi, mobil mewah berjejer, dan pelayan yang lalu lalang. Rita menyambutnya dengan senyum lembut, berusaha menenangkan kegugupan Yoga. Namun suasana berubah tegang begitu kedua orang tua Rita muncul di ruang tamu. Wajah mereka tampak dingin, mata mereka menatap tajam penuh penilaian. Yoga menunduk hormat, mencoba bersikap sopan. Tapi sejak awal, pandangan merendahkan sudah terlihat jelas. Seolah-olah keberadaannya di rumah megah itu adalah sebuah kesalahan besar. Hening panjang terjadi. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum ramah.
Hanya tatapan tajam yang membuat udara terasa semakin berat. Di dalam hati Yoga tahu, malam itu bukan akan menjadi malam yang mudah. Ruangan itu megah, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit, dan sofa kulit mahal berjejer rapi. Yoga duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, berusaha menenangkan diri. Namun tatapan dari ayah dan ibu Rita terasa menusuk, seakan ingin menelanjanginya dari ujung kepala hingga kaki. Ayah Rita, seorang pria berwibawa dengan jas hitam mengkilap, membuka percakapan dengan nada dingin. "Jadi, kamu yang katanya ingin melamar anak saya?" Suaranya berat, penuh keraguan. Yoga mengangguk sopan. "Iya Pak, saya datang dengan niat baik." Belum sempat ia melanjutkan, Ibu Rita langsung menyela dengan suara tajam. "Kamu kerja apa?" "Oh ya, katanya cuma tukang tambal ban di pinggir jalan." Senyum sinis muncul di bibirnya. "Apa pantas kamu bermimpi menikahi anak saya?" Kata-kata itu terasa seperti pisau menusuk hati Yoga. Dadanya sesak, namun ia tetap menunduk, menahan gejolak di dalam dada. Rita yang duduk di samping ibunya tampak resah, wajahnya memucat. "Bu, jangan bicara begitu," katanya pelan. Namun ibunya tak berhenti. "Rita, kamu anak satu-satunya. Kami membesarkanmu dengan penuh kehormatan. Masa kamu mau menjatuhkan martabat keluarga dengan menikah dengan orang seperti ini?" Ayah Rita menambahkan dengan nada lebih keras. "Dengar anak muda, kamu sebaiknya sadar diri. Dunia kami dan duniamu tidak sama." Suasana ruang tamu semakin menegang. Rita menatap Yoga dengan mata berkaca-kaca, seolah meminta maaf atas perlakuan kedua orang tuanya. Yoga menarik napas dalam, menahan amarah yang bergejolak di dadanya. Ia tahu, membalas hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Dengan suara pelan tapi mantap, Yoga berkata, "Saya memang bukan siapa-siapa, Pak Bu, tapi niat saya tulus. Saya ingin membahagiakan Rita dengan cara yang saya mampu." Kalimat itu justru membuat Ibu Rita menatapnya dengan semakin sinis. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri sambil berkata dingin, "Sudahlah, saya tidak mau membuang waktu dengan mimpi orang kecil." Yoga terdiam. Malam itu hatinya diguncang, namun tekadnya tidak surut. Ia tahu, cinta sejatinya tidak akan mudah diperoleh. Beberapa hari setelah lamaran itu, suasana hati Yoga masih berat. Ia mencoba tetap bekerja di bengkelnya seperti biasa, namun kata-kata tajam dari orang tua Rita terus terngiang di telinganya. Tatapan merendahkan, sindiran pedas, semua itu membekas di dalam hati. Siang itu, bengkel tampak sepi. Yoga duduk di kursi reyot sambil mengelap keringat di dahinya. Tiba-tiba suara klakson mobil terdengar di depan. Sebuah sedan mewah berhenti, dan dari dalamnya turun dua sosok yang sangat ia kenal. Ayah dan Ibu Rita. Wajah mereka serius, langkah mereka tegas. Yoga segera berdiri, menyambut dengan sopan meski hatinya berdebar. "Silakan duduk, Pak Bu," ucapnya dengan nada rendah hati. Namun keduanya tidak ingin duduk. Ayah Rita mendekat dengan tatapan marah. "Yoga, kami datang bukan untuk basa-basi. Kami ingin bicara langsung. Jauhi anak kami." Yoga terdiam, menunduk. Ibu Rita maju selangkah, suaranya meninggi. "Kamu itu siapa? Hanya tukang tambal ban, berlumuran oli, hidup pas-pasan. Jangan berani-beraninya bermimpi menikahi Rita. Anak kami pantas dapat yang lebih terhormat." Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu terasa menghantam dada Yoga. Namun puncaknya terjadi saat ayah Rita mendekat, lalu menarik kerah bajunya dengan kasar. "Kamu dengar tidak? Kalau kamu keras kepala, kamu akan menyesal." Tubuh Yoga terhuyung, bajunya terlipat di bagian leher. Belum sempat ia merespons, dorongan kuat dari tangan ayah Rita membuatnya jatuh ke lantai semen bengkel. Debu berterbangan, lututnya terbentur hingga perih. Rita tidak ada di sana untuk membela, dan Yoga hanya sendirian. Dengan napas terengah, ia bangkit perlahan. Matanya menunduk, tangannya mengepal, namun bibirnya tetap terkatup rapat.
Ia memilih diam. Ibu Rita kembali menunjuk wajahnya dengan jari telunjuk. Ingat baik-baik, jangan berani lagi mendekati anak kami. Kalau berani melawan, kamu akan berhadapan dengan keluarga kami. Tanpa menunggu jawaban, keduanya berbalik dan masuk ke mobil. Suara mesin meraung, meninggalkan Yoga yang berdiri kaku di depan bengkelnya. Hatinya perih, tubuhnya sakit, namun ada sesuatu yang tak bisa dipatahkan. Tekadnya. Ia tahu, jalan di depan akan semakin berat. Tapi ia juga tahu cintanya pada Rita lebih besar dari rasa sakit yang ia tanggung. Malam itu, bengkel kecil Yoga sunyi. Hanya lampu bohlam redup yang menggantung di atas kepalanya. Berayun pelan tertiup angin. Yoga duduk di bangku kayu, masih merasakan nyeri di tubuhnya akibat dorongan kasar ayah Rita siang tadi. Namun luka di hatinya jauh lebih dalam daripada luka di lututnya. Meski begitu, di tengah keheningan itu, tekadnya semakin mengeras. Ia teringat wajah Rita, tatapan penuh kasih yang selama ini memberinya semangat. Kata-kata kasar, hinaan, bahkan perlakuan kasar tadi tidak mampu menghapus keinginannya untuk tetap berdiri di sisi gadis yang ia cintai. Keesokan harinya, Rita datang diam-diam ke bengkel. Ia menatap Yoga dengan wajah cemas. "Mas, apa benar orang tuaku datang ke sini?" Tanyanya lirih. Yoga tersenyum tipis, berusaha menutupi bekas luka di tangannya. "Iya, tapi tidak apa-apa. Aku baik-baik saja." Mata Rita berkaca-kaca. Ia tahu betul sifat keras kepala kedua orang tuanya. "Aku minta maaf, Mas. Aku tidak bisa menghentikan mereka." Yoga menggeleng. "Tidak usah minta maaf, Rita. Aku tahu perjuangan kita tidak akan mudah. Tapi aku tidak akan mundur." Kata-kata itu membuat Rita terdiam, lalu menunduk sambil menangis pelan. Yoga meraih tangannya dengan hati-hati, seolah memberi kekuatan lewat genggaman itu. "Percayalah, kita bisa melewati ini." Hari-hari berikutnya, Yoga bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menerima lebih banyak perbaikan, bahkan kadang begadang demi menambah penghasilan. Keringatnya bercucuran, tangannya semakin kapalan, tapi wajahnya tetap teguh. Setiap kali rasa lelah menyergap, ia teringat ejekan dan hinaan yang dilontarkan orang tua Rita. Semua itu justru menjadi bahan bakar semangatnya. Dalam hati ia berjanji, suatu hari nanti semua orang akan tahu bahwa ia bukan pria sembarangan. Sementara itu, Rita pun diam-diam semakin yakin. Bagi dirinya, Yoga bukan hanya seorang pria sederhana. Ia adalah sosok yang mampu menjaga dengan ketulusan. Dan tekad Yoga yang tak tergoyahkan itu membuat cintanya semakin dalam. Mereka tidak tahu ujian yang lebih besar masih menanti di depan. Hari itu, udara di rumah keluarga Rita terasa berbeda. Tamu-tamu keluarga dekat mulai berdatangan. Sebagian besar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara orang tua Rita dan Yoga. Mereka hanya mengira acara sore itu adalah pertemuan keluarga kecil untuk membicarakan rencana pertunangan. Yoga datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Kemeja putih sederhana, celana kain hitam yang sudah disetrika rapi, dan sepatu yang dipoles hingga mengkilap meski sudah usang. Ia masuk ke halaman rumah besar itu dengan langkah mantap, meski jantungnya berdetak kencang. Rita menyambutnya dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Mas, terima kasih sudah datang," ucapnya pelan. Yoga hanya mengangguk, lalu menggenggam tangannya sejenak untuk menenangkan. Namun, sejak ia melangkahkan kaki ke ruang tamu, suasana langsung berubah. Tatapan sinis dari beberapa keluarga menyambutnya. Bisikan-bisikan terdengar. "Itu calon suaminya Rita. Katanya tukang tambal ban." Ada yang menutup mulut sambil tertawa kecil. Ada pula yang menggeleng tak percaya. Yoga menunduk, berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin mempermalukan Rita di depan keluarganya. Namun, setiap tatapan merendahkan itu terasa seperti beban yang menekan dadanya. Acara berjalan dengan hambar. Ayah dan ibu Rita tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Mereka hanya duduk dengan wajah dingin,
sesekali melontarkan sindiran halus. "Rita, apa kamu yakin dengan pilihanmu?" tanya ibunya keras, seakan sengaja membuat Yoga mendengar. Rita hanya menggenggam tangan Yoga lebih erat di bawah meja. Yoga menoleh sekilas, melihat wajah gadis itu yang menahan tangis. Malam itu berakhir tanpa keputusan jelas. Namun satu hal yang pasti, Yoga tahu dirinya belum diterima. Ia tahu perjalanan ini akan semakin berat, tapi ia juga sadar, tekadnya tidak boleh goyah. Ketika ia keluar dari rumah megah itu, udara malam terasa begitu dingin. Namun di dalam hatinya, api semangat masih menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan buktikan, Rita. Aku akan buktikan pada semua orang." Hari-hari berikutnya terasa semakin sulit bagi Yoga. Setelah pertemuan keluarga itu, kabar tentang dirinya yang hanya seorang tukang tambal ban mulai menyebar di kalangan kerabat Rita. Bisikan-bisikan sinis semakin sering terdengar, bahkan ada yang terang-terangan meremehkan Rita karena dianggap mau menjatuhkan harga dirinya dengan pilihan pasangan. Di bengkel kecilnya, Yoga berusaha tetap bekerja seperti biasa. Namun diam-diam, kata-kata hinaan itu menjadi cambuk baginya. Ia mulai menerima lebih banyak perbaikan, menambah layanan, bahkan sering tidur larut malam hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Bengkelnya yang sempit kini selalu dipenuhi tumpukan ban dan peralatan. Suatu sore, ketika ia sedang sibuk memperbaiki velg rusak, Rita datang dengan wajah cemas. "Mas, orang tuaku semakin marah. Mereka bilang akan melakukan apapun agar kita tidak jadi menikah." Yoga menghentikan pekerjaannya, menatap Rita dengan tenang. "Kalau mereka marah, biarlah. Aku tidak bisa mengubah hati mereka sekarang. Tapi aku bisa buktikan dengan kerja keras." Air mata Rita jatuh. "Mas, aku takut semua ini membuatmu terluka." Yoga tersenyum tipis, mengusap lembut pundaknya. "Rita, aku sudah terbiasa terluka. Yang penting, jangan pernah lepaskan tangan ini." Namun, ucapan Yoga belum selesai ketika suara kasar tiba-tiba terdengar dari luar bengkel. Ternyata ayah dan ibu Rita kembali datang. Kali ini dengan wajah lebih marah daripada sebelumnya. "Rita, kamu masih berani ke sini?" Suara ibunya menggema, membuat Rita terlonjak kaget. Ayahnya melangkah masuk, menatap tajam ke arah Yoga. "Kamu tidak tahu diri ya? Sudah jelas-jelas kami menolakmu. Kenapa masih berani mendekati anak saya?" Tanpa menunggu jawaban, ia kembali meraih kerah baju Yoga dengan tangan kasar. Kali ini lebih kuat, hingga tubuh Yoga terhuyung ke belakang. Rita berteriak histeris, "Ayah, jangan!" Namun amarah orang tuanya sudah memuncak. Ibu Rita menunjuk wajah Yoga dengan tatapan penuh kebencian. "Kalau kamu masih keras kepala, kami akan pastikan hidupmu hancur. Jangan pernah mimpi menikahi anak kami." Yoga terdiam. Dadanya bergetar, tapi ia tidak melawan. Ia memilih menatap Rita, memberi isyarat agar gadis itu tetap tenang. Dalam diamnya, ada janji yang hanya ia simpan di hati. Ia tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Malam itu setelah orang tua Rita meninggalkan bengkel dengan amarah yang membara, Rita menangis terseduh di kursi kayu reyot. Yoga duduk di sampingnya, diam, hanya membiarkan tangannya menggenggam tangan Rita yang bergetar. "Mas, aku takut. Aku takut semua ini menghancurkanmu," ucap Rita dengan suara bergetar. Yoga menatap Rita dengan mata yang tenang. "Aku sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup, Rita. Tapi kehilanganmu, itu yang tidak sanggup aku terima." Kalimat itu membuat Rita semakin menangis. Ia tahu tekad Yoga tidak bisa digoyangkan. Dan saat itu, ia pun membuat keputusan yang mengejutkan. "Kalau orang tuaku terus menolak, aku rela meninggalkan semuanya. Aku tidak butuh harta, tidak butuh nama besar keluarga. Yang aku butuh hanya hidup bersama Mas Yoga." Yoga terdiam. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Ia tahu betapa berat keputusan yang diambil Rita.
Gadis yang sejak lahir hidup bergelimang harta, rela melepas semuanya hanya untuk bersama dirinya yang sederhana. Dengan suara pelan, Yoga menunduk. Jangan pernah ucapkan itu lagi, Mirita. Aku tidak ingin kau kehilangan keluargamu karena aku. Aku hanya ingin mereka melihat ketulusanku. Malam itu menjadi saksi janji di antara mereka. Tidak ada cincin, tidak ada saksi resmi. Hanya dua hati yang bertekad untuk tetap bersama meski dunia menolak. Hari-hari setelahnya, Yoga semakin gencar bekerja. Ia memperluas bengkel, menambah jasa ganti oli dan perbaikan ringan. Setiap rupiah yang ia dapat disimpan dengan rapi. Keringat, luka di tangan, dan lelah yang menumpuk menjadi saksi perjuangannya. Semua ia lakukan untuk masa depan bersama Rita. Sementara itu, kabar bahwa pernikahan Yoga dan Rita akan tetap berlangsung akhirnya sampai ke telinga keluarga besar. Banyak yang terkejut, sebagian menertawakan, sebagian lagi menggeleng tak percaya. Orang tua Rita semakin murka. Namun Rita tetap teguh pada pilihannya. Hari demi hari berlalu hingga waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Undangan sudah tersebar. Persiapan sudah dilakukan, namun di balik semua itu, amarah orang tua Rita masih membara, dan mereka menyimpan rencana lain yang tidak pernah diketahui Rita maupun Yoga. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, gedung mewah tempat acara sudah dipenuhi para tamu undangan. Lampu kristal berkilauan, bunga-bunga segar menghiasi pelaminan, dan musik lembut mengalun di udara. Semua orang tampil dengan pakaian terbaik. Wajah penuh rasa penasaran menunggu jalannya acara. Rita duduk di ruang rias, mengenakan gaun putih yang indah. Namun senyumnya tertahan. Hatinya berdebar, bukan karena gugup menghadapi pernikahan, melainkan takut akan sikap kedua orang tuanya. Ia tahu, hingga detik itu pun mereka masih menolak. Di ruang lain, Yoga duduk sendiri. Jas hitam sederhana melekat di tubuhnya. Wajahnya tenang, meski di dalam dadanya badai tak henti bergemuruh. Ia menarik napas panjang, mengingat setiap luka, setiap hinaan yang pernah ia terima. Semua itu justru membuat langkahnya semakin mantap. Sementara itu, di aula utama, kedua orang tua Rita berdiri menyambut para tamu dengan senyum pura-pura. Namun dalam hati, mereka masih berharap sesuatu bisa menggagalkan pernikahan ini. Bisikan sinis terdengar dari beberapa tamu yang mengenal Yoga. Benarkah calon suami Rita itu cuma tukang tambal ban? Astaga. Udara di dalam ruangan terasa penuh ketegangan. Jam dinding menunjuk pukul 9, akad nikah dijadwalkan 1 jam lagi. Semua orang menunggu, sebagian masih meragukan, sebagian lagi menanti dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin mendekat. Beberapa tamu yang berdiri di pintu masuk mulai menoleh. Dalam hitungan menit, sebuah rombongan mobil mewah memasuki halaman gedung. Deretan mobil hitam berkilauan parkir berjejer rapi, membuat semua mata terbelalak. Bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan kecil. Itu keluarga siapa? Astaga, mobil-mobil itu bukankah hanya keluarga konglomerat yang punya? Pintu mobil paling depan terbuka. Seorang pria berusia lanjut turun dengan pakaian rapi dan berwibawa. Di belakangnya menyusul beberapa anggota keluarga dengan penampilan elegan. Tatapan para tamu langsung beralih ke mereka. Kedua orang tua Rita terdiam, wajah mereka kaku. Mereka tidak mengenal siapa yang datang, namun jelas kedatangan itu bukanlah hal biasa. Dan saat salah satu dari mereka menyebut nama Yoga, suasana di gedung seketika hening. Semua mata beralih ke pintu, menunggu dengan jantung berdebar. Langkah-langkah kaki terdengar tegas ketika rombongan keluarga itu memasuki gedung. Para tamu undangan berdiri dari kursinya, sebagian menunduk hormat, sebagian lagi berbisik tak percaya. Deretan cincin emas, jam tangan mahal, dan jas elegan yang mereka kenakan membuat suasana semakin tegang. Pintu aula terbuka lebih lebar. Dari dalam mobil terakhir, turun seorang wanita paruh baya dengan kebaya anggun berwarna emas.
Wajahnya teduh namun penuh wibawa. Ia berjalan perlahan, ditemani beberapa kerabat di belakangnya. Semua mata terpaku. Dan kemudian, salah satu tamu berbisik cukup keras untuk terdengar. Itu keluarga Yoga. Kedua orang tua Rita langsung terperanjat. Mata mereka membesar, wajahnya pucat. Bagaimana mungkin? Selama ini mereka mengira Yoga hanyalah pria miskin, tukang tambal ban sederhana. Namun kenyataan di depan mata benar-benar menghancurkan dugaan mereka. Beberapa tamu yang sempat menertawakan Yoga kini menutup mulutnya rapat-rapat. Ada yang saling pandang dengan wajah syok. Ada pula yang buru-buru mengubah raut wajah menjadi hormat. Yoga berjalan perlahan menuju aula. Jas hitamnya sederhana, namun langkahnya penuh percaya diri. Ia menyapa keluarganya dengan hangat, lalu menunduk hormat kepada para tamu. Aura ketenangan itu justru membuat semua orang semakin heran. Ayah Rita tak sanggup menahan diri. Ia berdiri dari kursi, mencoba menutupi kegugupannya. Apa ini semua? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban dari Yoga. Ia hanya menatap Rita yang berdiri di sisi ruangan dengan mata berkaca-kaca. Senyum tipis muncul di bibirnya, seolah memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ibu Rita merasakan tubuhnya melemah. Kursi di belakangnya menjadi sandaran agar ia tidak jatuh. Di benaknya, terulang kembali momen ketika ia dan suaminya datang ke bengkel, menghina, bahkan mendorong Yoga hingga jatuh. Malu itu kini membakar wajahnya. Namun, semua itu baru permulaan. Karena kejutan sesungguhnya belum dimulai. Ketika Yoga berdiri di tengah aula, suasana seketika menjadi hening. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa. Semua mata hanya tertuju padanya. Tatapan penuh tanya, penuh heran, bahkan penuh penyesalan. Rita melangkah pelan menghampiri Yoga. Air mata menetes di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena haru. "Mas," ucapnya lirih, nyaris bergetar. Yoga hanya mengangguk, memberi isyarat agar ia tenang. Keluarga Yoga duduk di barisan depan. Penampilan mereka memancarkan wibawa yang tidak bisa dipungkiri. Satu persatu tamu undangan mulai menunduk hormat kepada mereka, meski masih kebingungan. Ayah Rita, yang sejak awal merasa berkuasa, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah, matanya beralih ke kanan dan kiri, seolah mencari alasan untuk menutupi rasa malu. Ibu Rita bahkan tidak sanggup menatap langsung ke arah Yoga. Kedua tangannya bergetar, jemarinya meremas kain kebaya yang ia kenakan. Penghulu akhirnya tiba, duduk di kursi yang sudah disiapkan. Suasana semakin hikmat. Semua orang menunggu jalannya akad nikah, tetapi di dalam hati para tamu, pertanyaan besar tak henti berputar. Siapa sebenarnya Yoga? Namun Yoga sendiri tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sikap angkuh sedikit pun. Tidak pula membalas hinaan yang pernah ia terima. Ia hanya duduk bersila di depan penghulu dengan wajah teduh dan penuh keyakinan. Sesaat sebelum prosesi dimulai, penghulu menatap Yoga dengan lembut. "Apakah engkau sudah siap, Nak?" tanyanya. Yoga mengangguk mantap. "Saya sudah siap." Kalimat sederhana itu terdengar sangat tegas, membuat semua orang menahan napas. Di balik ketenangan Yoga, ada sesuatu yang besar menanti untuk diungkap. Dan dalam hitungan menit, seluruh ruangan akan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Penghulu membuka acara dengan suara lantang dan penuh wibawa. Para tamu undangan menundukkan kepala. Suasana begitu hening hingga deru pendingin ruangan pun terdengar jelas. Semua mata tertuju ke depan, menanti momen yang akan menentukan nasib Yoga dan Rita. Yoga duduk bersila, kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Wajahnya tenang, meski di dalam dadanya darah berdesir cepat. Rita duduk di sisi lain ruangan, matanya berkaca-kaca, menahan haru melihat lelaki yang ia cintai, duduk tegak dengan penuh keyakinan. Penghulu kemudian meminta Yoga menyebutkan ijab kabul. Suara Yoga terdengar mantap, tidak bergetar sedikit pun. Kata demi kata keluar dengan jelas,
menembus ke hati setiap orang yang hadir. Namun puncak ketegangan terjadi ketika penghulu menanyakan mas kawin. Semua orang menahan napas. Sebagian besar tamu yakin Yoga hanya mampu memberikan mas kawin sederhana. Beberapa bahkan berbisik, paling hanya cincin murah atau seperangkat alat salat. Yoga menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Mas kawin yang saya berikan adalah uang tunai sejumlah 5 miliar rupiah, dibayar tunai." Ruangan mendadak hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya terdengar helaan napas panjang dari beberapa tamu undangan. Rita menutup mulutnya. Air matanya tumpah deras. Ayah Rita yang duduk di kursi depan membelalak. Tubuhnya menegang. Ibu Rita sampai terdiam kaku. Matanya berkaca-kaca tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Semua tamu undangan saling pandang. Sebagian menggeleng-geleng tak percaya. Sebagian menunduk malu karena pernah meremehkan. Yoga tetap menunduk khidmat, tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Semua ini hasil kerja keras saya sendiri, tambahnya dengan suara mantap, seolah ingin memastikan tidak ada seorang pun yang mengira uang itu berasal dari orang lain. Suasana berubah haru. Banyak tamu yang menitikkan air mata, terharu melihat keteguhan hati seorang pria sederhana yang pernah dihina, kini membuktikan cintanya dengan cara yang tak terduga. Ayat-ayat suci dibacakan, doa-doa dipanjatkan, dan ketika penghulu menyatakan akad sah, riuh takbir menggema di ruangan. Namun, di balik kebahagiaan itu, wajah kedua orang tua Rita tampak pucat. Rasa malu menghantam lebih keras daripada apapun. Mereka yang dulu meremehkan, kini hanya bisa menunduk dalam diam. Tepuk tangan tamu undangan memenuhi aula setelah akad dinyatakan sah. Wajah Rita dipenuhi air mata haru, sementara Yoga menunduk syukur dengan senyum tipis yang menenangkan hati. Namun di sisi lain ruangan, wajah kedua orang tua Rita pucat pasi. Mereka tidak sanggup menatap menantunya sendiri. Ayah Rita yang selama ini angkuh hanya bisa menunduk. Ingatannya berulang pada saat tangannya mendorong tubuh Yoga di bengkel hingga terjatuh. Malu itu kini membakar dadanya. Ibu Rita pun tak sanggup berkata apa-apa. Jemarinya bergetar, wajahnya memerah menahan rasa sesal. Para tamu undangan mulai berbisik pelan. Luar biasa, pemuda sederhana itu ternyata mampu memberi mas kawin sebesar itu. Ada pula yang menatap kedua orang tua Rita dengan ekspresi mencemooh, seolah ingin berkata, "Lihatlah siapa yang kalian hina." Rita menghampiri Yoga, menggenggam tangannya dengan erat. "Mas, aku tidak pernah membayangkan akan ada kejutan sebesar ini." Suaranya bergetar, penuh cinta. Yoga menatapnya dengan lembut. "Semua ini untukmu, Rita. Hasil kerja kerasku, jerih payahku. Aku ingin membuktikan kalau cintaku tidak bisa direndahkan oleh siapapun." Rita menunduk, air matanya kembali jatuh. Sementara itu, Ibu Rita tak tahan lagi. Ia menutupi wajah dengan selendang, menahan tangis yang akhirnya pecah. Ayahnya hanya bisa menepuk dahi. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang sulit disembunyikan. Keluarga besar Rita yang tadinya penuh kesombongan, kini ikut menunduk. Tak ada satupun yang berani lagi meremehkan Yoga. Semua terdiam, hanya bisa menatap pria yang pernah mereka anggap rendah, kini berdiri dengan penuh wibawa. Namun kejutan belum berakhir, karena setelah akad, giliran keluarga Yoga berdiri, bersiap memberikan sambutan yang akan semakin mengguncang hati semua yang hadir. Setelah akad nikah usai, penghulu mempersilakan keluarga kedua mempelai untuk memberi sambutan. Semua tamu undangan menunggu dengan tegang. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya keluarga Yoga yang datang dengan rombongan mobil mewah tadi. Seorang pria berwibawa dari pihak keluarga Yoga berdiri. Jasnya rapi, suaranya lantang namun penuh kelembutan. Ia menatap ke seluruh ruangan, lalu berkata, "Hari ini kami bangga melihat Yoga berdiri di sini. Sejak muda, ia memilih jalan hidup yang sederhana. Ia bekerja keras, merintis usahanya sendiri, tanpa sedikit pun meminta bantuan dari kami.
Dan hari ini ia membuktikan bahwa kerja keras dan keteguhan hati tidak akan pernah sia-sia. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Perlahan, pandangan tamu undangan beralih pada Yoga. Pemuda yang mereka kira hanyalah tukang tambal ban, ternyata sosok yang telah membuktikan arti sejati dari perjuangan. Rita menggenggam tangan Yoga semakin erat. Air matanya terus mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Ia tahu, lelaki di sampingnya bukan hanya suami, tetapi juga teladan tentang arti kesungguhan. Ayah dan ibu Rita hanya bisa menunduk dalam-dalam. Hati mereka dihantam rasa malu yang tak tertanggungkan. Mereka teringat semua ucapan kasar, hinaan, bahkan perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan pada Yoga. Kini, di hadapan seluruh tamu undangan, mereka sendiri yang dipermalukan oleh sikap tenang menantu yang pernah mereka remehkan. Setelah acara selesai, Rita memeluk Yoga dengan penuh cinta. "Mas, hari ini aku semakin yakin kita akan kuat menghadapi apapun. Cinta kita sudah teruji." Yoga tersenyum, menatap istrinya dengan mata teduh. Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Di ruangan yang megah itu, para tamu undangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Semua terharu. Semua menyaksikan bagaimana kisah cinta yang sederhana mampu mengalahkan kesombongan. Hari itu bukan hanya akad pernikahan yang sah. Hari itu juga menjadi saksi kemenangan cinta sejati. Kemenangan seorang pemuda sederhana yang membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan kesabaran lebih berharga daripada harta yang melimpah. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.